Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena di dalam kesempatan kami beristirahat pada malam hari kemarin, kami diberikan kesempatan untuk memulihkan kondisi tubuh kami. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk bangun dan juga kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan yaitu Bermitra dalam Iman. Terambil dari Ibrani 11 ayat 32 sampai 40. Namun saya akan membacakan mulai dari ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta mengatakan bahwa koperasi adalah cerminan budaya ekonomi Indonesia. Karena koperasi itu adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan asas tolong-menolong atau kemitraan. Nah, nilai kemitraan juga ditegaskan oleh penulis surat Ibrani di dalam iman para tokoh sejarah Israel. Sejarah tokoh-tokoh kitab suci menunjukkan adanya berbagai tantangan dan kesulitan di dalam kehidupan beriman di dunia ini. Melalui catatan penulis surat Ibrani, kita melihat 3 hal yang saling terkait antara iman para tokoh masa lalu dengan pembaca masa kini. Pertama, kalau misalnya kita melihat ayat 32, iman yang sejati kepada Allah yang hidup dan berdiri tegak dari zaman ke zaman melalui hidup banyak tokoh. Sejarah perjalanan iman itu masih panjang dan berbagai kesaksian masih dapat terus ditambahkan. Kesaksian orang beriman menunjukkan bahwa iman sejati tidak mudah ditaklukkan ataupun surut oleh tantangan kehidupan. Dan kemudian kalau misalnya kita melihat ayat 38, maka kita akan melihat nilai yang kedua, yaitu iman sejati memberikan nilai yang unik bagi kehidupan kita. Sedemikian besarnya hingga penulis surat Ibrani menyimpulkan dunia ini tidak layak bagi mereka. Dan poin yang ketiga dari ayat 39-40, yaitu Allah sumber iman yang sejati, merangkaikan berbagai pengalaman dan perjuangan orang-orang beriman sebagai bagian dari satu kesaksian yang mulia sehingga kehidupan iman mereka dapat menjadi teladan bagi kita dan mencapai kesempurnaan. Tetapi hal yang terutama tentulah kita perlu melihat bahwa pribadi yang berkuasa atas kehidupan iman semua orang percaya di sepanjang zaman adalah Allah, Sang Pemberi Iman. Dialah yang menjadi dasar pengharapan kita. Iman yang kita percaya itu bukanlah hasil rekayasa manusia, bukanlah hasil karangan manusia, melainkan pemberian Allah semata dan bukti dari semua hal yang tidak dilihat di dalam kehidupan ini. Maka dari itu, seperti para tokoh tersebut, kita dapat melihat kesaksian para pendahulu kita dan dikuatkan oleh karya Tuhan di dalam hidup mereka. Kita juga dapat mengalami karya Tuhan dan berjalan menuju kepada kesempurnaan ketika hidup kita menjadi kesaksian yang baik bagi generasi setelah kita. Artinya kita butuh menunjukkan perilaku kita, iman kita, melalui perbuatan kita yang menjadikan teladan bagi anak-anak kita, bagi orang lain, bagi lingkungan kita. Sehingga kelak ketika anak-anak kita, orang-orang yang melihat kehidupan kita, bahwa iman kita itu teguh di dalam Tuhan, mereka pun juga boleh dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan iman kepada kami. Kami boleh dapat percaya kepada Tuhan Yesus dan kami senantiasa bersyukur untuk hal ini. Kiranya Tuhan juga yang boleh dapat menolong kami agar kami boleh dapat menjadi teladan bagi orang lain dan kami boleh menunjukkan kesaksian kami dari perbuatan kami, dari tutur kata kami sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kiranya Tuhan yang boleh dapat menuntun kami, memimpin kami juga untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.